Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari kelas Administrasi Perkantoran Digital kelas B, yang beranggotakan saya, Putri Amindia, Bunga Nabila, Stefani Marsha, dan Hetmelia Kusumawati. Hari ini akan mempresentasikan tentang pengaruh culture barrier terhadap komunikasi lintas budaya dalam perusahaan multinasional. Ada 5 subbab pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian cultural barrier, pengertian komunikasi lintas budaya, lalu ada culture barrier terhadap komunikasi lintas budaya, strategi mengatasi culture barrier dalam perusahaan multinasional, dan pedoman komunikasi multikultural. Cultural barrier. Cultural barrier adalah sebuah hambatan yang tercipta dari adanya keragaman budaya. Sebuah teori mengatakan cultural barrier merupakan batasan psikologi seseorang untuk memiliki kemauan menerima atau mengadopsi norma dan budaya dari orang lain. Ketika seseorang memiliki batasan dalam menerima keberagaman budaya, salah satu dampak yang dirasakan adalah komunikasi. Cultural barrier akan mempengaruhi jalannya komunikasi lintas budaya di perusahaan multinasional. Rolf Wimtauska pada tahun 2013 mengatakan cultural barrier dapat mengekspos individu para karyawan dalam perusahaan multinasional yang bertugas di lingkungan yang memiliki perbedaan budaya. Cultural barrier akan menimbulkan frustasi, kebingungan, dan stres terhadap individu yang menemukan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan asing. Kesulitan-kesulitan ini dapat menurunkan efektivitas individu, mengembangkan sikap negatif ke arah para anggota budaya baru, dan akibatnya menghambat interaksi lintas budaya. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah tentang bagaimana orang-orang dari budaya atau latar belakang kultural yang saling berbeda melakukan komunikasi ketika saling berhadapan satu sama lain, baik secara langsung atau tatap muka, ataupun dari jarak jauh melalui media. Komunikasi lintas budaya menurut Hearn dan Tomalin pada tahun 2013 adalah sebuah ilmu atau konsep berupa subjek dengan multidimensi yang mengandung berbagai elemen dari disiplin ilmu seperti ilmu bahasa, psikologi, filsafat, dan antropologi. Komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis, khususnya pada lingkup perusahaan multinasional, sangatlah krusial. Tidak hanya seputar bagaimana memadukan sebuah tim satu kesatuan perusahaan agar beriringan meraih satu tujuan, namun juga salah satunya akan memegang andil dalam situasi ketika perusahaan akan melakukan ekspansi ke negara lain atau suatu daerah. Komunikasi lintas budaya dapat membuat perusahaan memahami budaya suatu negara atau daerah tersebut, serta mengenal berbagai produk musiman yang ada dan mengambil strategi guna menghindari kesalahan fatal yang dapat menyebabkan perusahaan dicekal atau kerugian lainnya. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi lintas budaya yang dapat mengganggu makna komunikasi di perusahaan multinasional. Antara lain, seperti verbal, misalnya kosakata, tata bahasa, idiom, volume, aksen, pengucapan, dan penekanan dalam kalimat, dan juga nonverbal, misalnya nada, suara, kontak mata, bahasa tubuh, gerak tubuh, emosi, pakaian atau artefak, dan kedekatan. Hambatan-hambatan yang ada dapat mengakibatkan terjadinya miskomunikasi, yaitu ketika pengirim menyampaikan pesan, namun yang diterima secara berbeda makna oleh orang lain. Hal ini sering terjadi dalam perusahaan multinasional, sebab adanya karyawan, pelanggan, pemegang saham, atau mitra bisnis yang memiliki budaya berbeda dan multinasional. Skenario terburuk transaksi tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman, melukai emosi, konflik, hingga kehilangan peluang bisnis. Selanjutnya ada mengenai cultural barrier terhadap komunikasi lintas budaya. Terdapat 3 faktor cultural barrier yang berpengaruh terhadap komunikasi lintas budaya, yaitu yang pertama, perbedaan bahasa. Salah satu cultural barrier adalah language barrier atau hambatan perbedaan bahasa.
terjadi ketika penerima dan pengirim pesan dalam komunikasi memiliki budaya yang berbeda, sehingga proses komunikasi baik verbal maupun non-verbal dapat terganggu melalui kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. Yang kedua ada sikap entrosentrisme. Entrosentrisme terjadi di mana suatu kelompok memiliki kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya mereka sendiri. Etnosentrisme dapat mencerminkan rasa kelompok budaya tertentu untuk keunggulan atas budaya yang lainnya. Nah, hal ini dianggap sebagai penghalang besar untuk interaksi para karyawan di perusahaan multinasional. Yang ketiga ada perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan ideologi seringkali membuat adanya mispersepsi di antara para karyawan di suatu perusahaan. Konsekuensinya adalah orang melihat hal-hal yang tidak tepat, menetapkan arti yang salah dengan mereka, dan kemudian membentuk opini yang mempengaruhi perilaku individu. Perbedaan perilaku ini tentu saja menjadi hambatan budaya yang seringkali ditemukan dalam perusahaan multinasional. Boleh di next? Selanjutnya, ada cultural barrier terhadap komunikasi lintas budaya yang selanjutnya. Sulitnya berkomunikasi yang difaktorkan oleh cultural barrier menimbulkan misunderstanding yang menjadi pemicu stres karyawan. Nah, stres karyawan itu sendiri memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Seperti yang pertama, adanya ketidakpuasan kerja. Yang kedua, produktivitas dari karyawan itu sendiri yang rendah. Ketiga, keterasingan dengan rekan kerja satu sama lainnya. Dan yang keempat, menurunnya keikatan dan kesetiaan terhadap organisasi. Nah, cultural barrier akan mempengaruhi jalannya komunikasi lintas budaya di perusahaan multinasional. Perbedaan bahasa antara karyawan lokal dan pekerjaan ekspatriat menjadi penghalang yang sangat berpengaruh dalam berkomunikasi dalam suatu perusahaan. Misunderstanding dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal, tentunya menjadi hal yang sangat mempengaruhi jalannya aktivitas bisnis perusahaan. Sulitnya berkomunikasi, di mana pesan yang dimaksud tidak tersampaikan dengan baik gitu, sehingga menimbulkan misunderstanding dan tentunya menjadi pemicu stres, baik bagi karyawan lokal maupun karyawan ekspatriat. Selanjutnya ada strategi mengatasi cultural barrier dalam perusahaan multinasional. Budaya atau cultural barrier menjadi hal yang paling berpengaruh dalam berjalannya sebuah perusahaan multinasional. Perbedaan karakteristik budaya seringkali menjadi kendala utama dalam perusahaan multinasional antar negara, di mana budaya kedua negara disatukan dalam suatu budaya organisasi. Kultur barrier akan mempengaruhi jalannya komunikasi lintas budaya di suatu perusahaan multinasional. Kultur barrier dapat menjadi kendala besar dalam perusahaan multinasional karena perbedaan dalam bahasa, norma, nilai, dan kepercayaan dapat menyebabkan ketidakcocokan, konflik, dan kesalahpahaman antar karyawan dan budaya yang berbeda. Untuk itu, peran kultur intelijen atau kecerdasan berbudaya sangat membantu dalam hal ini, di mana para karyawan diharapkan mampu menyesuaikan dan aware akan adanya perbedaan yang ada. Boleh di next. Selanjutnya ada berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi kultur barrier dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan pendidikan pada karyawan tentang budaya. Hal tersebut dapat membantu mereka memahami perbedaan budaya dan mengurangi kesalahpahaman yang ada. Bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam situasi lintas budaya. Yang kedua ada melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil. Melakukan evaluasi kinerja berdasarkan hasil kinerja dan pencapaian dapat membantu menghindari diskriminasi dan mempromosikan budaya kerja yang adil dan inklusif. Yang tiga ada komunikasi yang efektif. Menyediakan saluran komunikasi yang efektif dan terbuka antar karyawan dari budaya yang berbeda dapat membantu mereka berkomunikasi dengan lebih luas. Komunikasi tersebut bisa seperti video conference atau aplikasi chatting yang dapat membantu karyawan berkomunikasi secara efektif meskipun
jarak dan perbedaan bahasa sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya ada pedoman komunikasi multikultural. Yang pertama, pahami budaya Anda sendiri. Tingkatkan komunikasi dengan orang lain dengan meningkatkan kesadaran akan budaya Anda sendiri dan pengaruhnya terhadap keyakinan, nilai, dan pola perilaku Anda. Ketahuilah bahwa latar belakang dan pengalaman budaya membentuk cara berpikir, menghargai, dan cara berkomunikasi. Lalu yang kedua ada jagalah pikiran terbuka dan hormati keberagaman. Pelajari tentang budaya, kepercayaan, dan adat istiadat lain tanpa menilainya berdasarkan identitas budaya Anda sendiri. Hal tersebut untuk menghormati budaya yang dianut, sehingga nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku seseorang. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi dan beradaptasi terhadap perbedaan bahasa. Jika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, pelajari bagaimana bahasa verbal dan nonverbal budaya itu berbeda dari bahasa yang Anda gunakan. Amati dan pelajari makna sinyal komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, jarak sosial untuk bercakap-cakap, dan gestur tangan. Hindari sinyal nonverbal yang mungkin menyinggung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.